Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja di rumah. Semoga anak-anak semakin belajar, semakin semangat belajarnya di rumah. Kemarin kita membahas terkait mengenal Adobe Photoshop, kemudian menjalankan Adobe Photoshop, yaitu dimulai dari menjalankan Photoshop ada dua cara. Yang pertama itu lewat Start, kemudian tulis Adobe Photoshop, kemudian klik 2 kali. Kemudian cara yang kedua lewat Adobe Photoshop lewat desktop, kemudian ini diklik 2 kali sehingga muncul seperti ini. Nah, setelah menjalankan Adobe Photoshop seperti apa yang ada di buku, apa yang sudah tertera di buku pada halaman keempat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini yang cerah ini, yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan rasa ingin belajar, yaitu dengan judul yaitu mengenal bagaimana toolbox-nya yang ada di Photoshop. Mengenal toolbox ini, apa itu toolbox, Ustadz? Toolbox adalah yaitu peranti utama yang akan kita gunakan untuk mengolah dan memanipulasi gambar yang terdapat dalam kotak peralatan. Nah, seperti contoh nih, kita lihat di LKS halaman 5, yaitu alat untuk menyeleksi dan memilih objek. Contoh, di situ ada move. Nah, di sini move. Yang move itu ini ditanda panah di mouse Ustadz. Ini adalah move. Move tool. Kemudian ada yang di bawahnya lagi. Toolbox yang mana, Ustadz? Toolbox itu ini. Dari move tool ini sampai ke bawah ini namanya toolbox. Ini ada menu bar, ini toolbar. Yang toolbox ini yang ini toolbox. Nah, ini yang paling atas apa, Ustaz? Ini adalah yang tadi Ustaz bilang, itu move tool. Nah, tujuannya adalah untuk memilih layer dan memindahkan area objek. Memindahkan area objek. Kemudian bawahnya apa, Ustaz? Bawahnya adalah rectangle marquee. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, rectangle marquee tool. Kemudian bawahnya lagi ada elliptical marquee tool. Kemudian bawahnya lagi single row marquee tool. Kemudian ada single column marquee tool. Nah, sebenarnya ini sama, kegunaannya sama. Perbedaan ya, yang kedua ini tidak ada perbedaan. Hanya perbedaan di antara kedua ini. Yang ini buat kotak, yang ini buat bulat. Yaitu rectangular ini artinya kotak atau persegi. Nah, ini elliptical ini adalah bulat atau lonjong. Berfungsi untuk menyeleksi objek dan pola persegi panjang atau elips atau baris atau bulat atau baris tunggal atau baris kolom tunggal. Ini baris tunggal, ini untuk kolom tunggal. Ustaz, gimana caranya? Oke, mari kita praktekkan. Contoh, kita buka. Di menu kita klik file, kemudian klik open, kemudian keluar filenya. Kita cari filenya yang mau kita ini. Seperti ini contoh. Ya. Nah, di sini ada kotak-kotak ya, ada kotak-kotak. Nah, caranya kita memakai rectangular tool, kita cukup klik kiri, kemudian kita pilih mana yang mau kita klik, tarik, klik kiri, kemudian jika sudah berkotak kita lepas. Nah, setelah berbentuk gitu, di sini kita Ctrl J untuk mengcopy agar kotaknya tersebut terpisahkan dari gambar objek tersebut. Contoh, kita Ctrl J. Oke, kita Ctrl J.
Kita ulangi. Oke, kita ulangi kotak. Setelah kotak, kemudian kita Ctrl J. Sebentar, ada kendala. Nah, sudah terpisahkan. Nah, ini sudah terpisahkan. Nah, oke, setelah sudah terpisahkan, coba kita lihat lagi. Coba kita lihat lagi. Bawahnya bagaimana, Ustadz? Nah, setelah ring kotak kita berbentuk bulat. Karena ini tidak ada bulat, kita cari bulat. Oke, kita klik ini saja. Nah, kita berbentuk bulat. Nah, setelah berbentuk bulat, baru kita Ctrl J. Nah, sudah terpisahkan. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, setelah seperti itu, nah, kita bisa terserah kita, anak-anak. Jadi terserah kita mau seperti bulatnya seperti apa, mau motong di mana, itu bisa, semuanya bisa. Nah, itu untuk bulat. Kemudian lagi kita ke single. Nah, ini single untuk baris atau baris tunggal, contoh seperti ini. Kita klik. Nah, klik seperti ini. Setelah itu nah, jadi seperti ini. Jadi kepotong dia. Nah, seperti itu. Ini untuk baris tunggal, kegunaannya sama seperti yang membuat kotak atau dia mau ngebuat apa lagi? Ngebuat kotak atau ngebuat bulat, sama gunanya. Hanya saja tergantung bagaimana enaknya kita membuat, enjoy-nya atau nikmatnya membuat pakai single row marquee tool atau single column marquee tool atau rectangle marquee tool atau elliptical ladder. Nah, kemudian bawahnya, Ustadz, apa, Ustadz? Nah, bawahnya adalah lasso tool. Mungkin kalian bisa dilihat buku di LKS, yaitu untuk membuat area seleksi dengan pola bebas atau freehand. Kalau di CorelDRAW itu ada freehand juga untuk membuat objek, baris objek berbentuk curve itu ada freehand kalau di CorelDRAW. Tapi kalau di Photoshop itu ada lasso tool. Nah, freehand. Lasso tool ini bagaimana, Ustadz? Nah, lasso tool ini untuk menyeleksi dengan pola bebas. Kemudian di bawahnya lagi ada polygonal lasso tool. Polygonal lasso tool itu membuat area seleksi yang berdasarkan perbedaan warna. Kemudian bawahnya lagi magnetic lasso tool untuk membuat area seleksi berdasarkan perbedaan warna. Nah, polygonal lasso tool tadi membuat area seleksi dengan pola poligon. Kemudian yang magnetic lasso tool ada membuat area seleksi berdasarkan perbedaan warna. Mari kita contoh lasso tool. Nah, atau gini. Nah, kita kotak. Iya. Setelah itu kita bisa move. Nah, hampir sama seperti tadi. Kita hanya memisahkan gambar, memotong gambar dan lain sebagainya. Nah, itu pakai lasso tool. Tapi kalau memakai ini polygonal lasso tool, seperti ini. Ya. Setelah itu kita ke sini. Nah, kita berbentuk segitiga. Misalnya kita mau motong berbentuk segitiga, atau di sini ya. Kita bentuk sini, terus sini, terus sini. Oke, setelah itu
kita potong. Nah, dia jadi berbentuk segitiga. Ini motong-motongnya, motong objeknya dan sebagainya. Nah, itu pakai lasso tool. Itu kalau pakai polygonal lasso tool. Kalau magnetik gimana Ustaz? Nah, nih contoh kita membuat magnetik. Nah, dia mengikuti apa yang di mouse. Contoh. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa mengkat seperti apa yang kita mau, seni yang kita mau, enak yang kita mau. Nah, seperti ini gunanya untuk membuat area seleksi berdasarkan warna. Contoh berdasarkan warna, mungkin warna hitam dan warna putih. Bisa seperti ini. Ini hitam. Kemudian atas, kemudian sini. Ini kita pindahkan. Setelah itu warna putih gimana Sat? Putih. Nah, putih. Kita pakai lagi seperti ini. Nah, iya, gitu. Ini putih. Nah, ini putih. Ini putih, ini hitam. Itu J. Ya. Oke. Setelah itu bawahnya lagi kita belajar lagi, yaitu kita lihat ada quick selection tool atau magic word tool. Ini untuk apa Ustadz? Ini untuk gambar. Contoh kita close ya. Kita cari ingin memotong gambar yang seperti ini, foto Ustadz misalnya. Contoh, nah seperti ini. Kemudian kita mau membutuhkan yang hanya gambarnya, backgroundnya tidak usah. Kita tinggal seleksi dengan quick selection tool. Contoh seperti ini. Bentar. Oke, setelah itu kita kasih ini. Nah, kita seleksi. Kita cukup tekan klik kiri pada mouse, kemudian dia menyeleksi. Nanti kalau mau memperdekat itu menggunakan ALT, pencet ALT, kemudian scroll ke depan. Nah, seperti ini. Contoh, ini yang ini Sat. Kita tinggal Ctrl J. Nah, setelah ini kita lihat di sini, tinggal ini. Nah, hilang backgroundnya tanpa perlu pakai background. Kita sudah memotong dengan rapi bagaimana foto yang kita inginkan tersebut. Nah, seperti ini. Nah, kalau pakai background seperti ini, kalau tanpa background seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah memotong. Nah, kemudian ada lagi bawahnya nih, magic wand tool. Kalau ini adalah secara otomatis. Contoh, ini kita buang ya. Kita buang. Bentar. Oke, ini kita buang. Kita pakai magic. Nah, set. Kita klik. Nah, ini setelah kita klik, ini dia akan terseleksi sendirinya. Nah, atau begini misalnya. Nah, akan tapi kurang rapi. Nah, akan lebih rapi jika kita tambahkan menggunakan quick selection tool. Nah, ini tergantung anak-anak mau pakai yang mana, lebih enak yang mana. Karena jikalau sulit, banyak orang menggunakan magic tool karena untuk mempercepat. Setelah itu ditambah dengan quick selection toolnya seperti ini. Contoh ditambah. Nah, ditambah lagi. Sini juga dirapikan. Nah, itu udah semua. Kemudian Ctrl J untuk mengcopy. Setelah itu kita lihat hilang. Nah, hilang. Atau Ctrl J kita hapus. Atau hapus. Nah, kita hanya membutuhkan backgroundnya. Nah, itu. Nah, itu cara menghapusnya seperti itu. Oke, setelah itu,
quick selection tool, kemudian menyeleksi atau memilih objek seperti magic wand tool, yaitu membuat area seleksi berdasarkan warna-warna sejenis. Kemudian ada alat yang kedua, ada alat untuk memotong. Nah, seperti di LKS ada alat memotong. Apa itu saat? Nih, contohnya seperti ini. Contohnya crop. Nah, ketika sudah menjadi seperti ini, kita akan di sini ada crop tool, perspektif crop tool, slice tool, select tool. Nah, crop tool kita crop misalnya kita butuh hanya kotak orangnya saja. Nah, toh. Kita hanya menggunakan contoh, kita ulangi ya. Setelah ini Ctrl C, oke, kita crop. Kita contoh cuma butuh hanya kotaknya saja. Nah, setelah itu sudah, kita sudah bisa mengcrop semau kita. Itu tadi crop yang digunakan untuk memotong bagian gambar tertentu. Penggunaan crop ini akan berpengaruh pada gambar-gambar lain yang ada dalam semua layar. Jadi semuanya kalau tidak dikecualikan maka akan terhapus dengan sendirinya. Kemudian ada slice. Nah, slice itu seperti apa, Ustaz? Nah, ini lihat. Slice. Sebentar. Setelah crop ada slice tool. Ini adalah memotong gambar menjadi beberapa bagian. Ini kita mau 2 bagian. Oke. Slice toolnya. Ini kita potong lagi. Setelah itu kita mau potong jadi beberapa bagian, dia akan terpotong dengan sendirinya. Oke. Maka dia akan menjadi ada 2, jadi terpotong berbagi jadi bagian. Dan bisa dipotong setengah-setengah juga bisa. Jadi tergantung pemotongan kalian. Kemudian kita kembali lagi, ada slice select tool. Nah, itu memilih area gambar yang telah dipotong slice. Jadi setelah kita potong, kita pilih lagi, bisa pilih lagi. Kita pilih yang mana? Yang ini aja, Ustaz. Yang kotak ini aja. Oke. Setelah itu baru dia akan terpilih sendiri kotak yang kita mau. Jadi seperti apa yang kita mau. Jadi begitu. Terus setelah itu kita hapus lagi. Kalau udah selesai kita hapus lagi. Kita tinggal cukup tarik ke tong sampah. Ini gambarnya yang sampah. Setelah itu setelah dari alat untuk memotong, kita akan melanjutkan yaitu alat untuk membersihkan gambar. Nah, di sini ada banyak sekali, ada 4 tombol yaitu spot healing brush tool, kemudian ada healing brush tool, kemudian patch tool, and red eye tool. Tapi mungkin kita akan lanjutkan untuk yang alat untuk membersihkan yang ketiga, alat untuk membersihkan gambar. Itu kita lanjutkan minggu depan karena pembahasannya sangat panjang dan kalian harus mempelajari dulu. Untuk sebelum ke situ kita mempelajari apa yang telah kita pelajari, yaitu alat untuk menyeleksi sebuah objek dan alat untuk memotong seperti Ustaz contohkan tadi.
Jadi kesimpulannya, yang pertama kita belajar bagaimana mencari file dulu. Kita klik file, terus open, terus kemudian kita klik gambar yang kita mau. Setelah itu open. Setelah dari situ, nah, atau cari yang lain juga ada. Kita klik open. Nah, setelah dari sini kita mau memilih objeknya dengan rectangular marquee toolnya, kemudian elliptical marquee toolnya, atau single row marquee toolnya, dan single column marquee toolnya. Contoh seperti Ustaz ajarkan tadi, misalnya mau kotak, Ustadz, ini kotak nih, kita kotak apanya nih? Kotak ininya. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah kotak, setelah itu kita kontrol C, setelah kontrol C, nah, kita bisa menghapusnya. Setelah itu, nah, lihat, nah, dia sudah terpotong. Seperti itu. Kemudian ada bulat bagaimana, Ustaz? Nah, kita hapus lagi ya. Oke, bulat. Nah, bulat itu pakai tadi apa? Elliptical marquee tool. Nah, bulat. Nah, setelah itu kita kontrol C. Nah, lihat. Nah, sudah terseleksi bulat. Jadi mau bulat seperti apa sudah terseleksi. Nah, jadi itu pakai. Nah, kalau pakai apa, single row tool itu satu garis lurus. Nah, garis lurus, kemudian maka akan berbentuk garisnya saja. Lihat, garis lurusnya saja. Nah, memotong dengan garis lurus. Kemudian ada lagi yang single column. Column ini seperti apa, Ustaz? Seperti ini. Kemudian, nah, jadi terpotong ya. Oke, setelah itu kita hapus lagi. Setelah belajar alat untuk menyeleksi objek tadi, kemudian ada lasso tool untuk memotong objek tadi, menyeleksi bagaimana yang kita pilih, terus kemudian kita potong bisa, atau kita seleksi untuk menyeleksi gambar bisa, yaitu sama saja, yaitu lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Kemudian yang terakhir itu alat untuk memotong seperti tadi, apa saja, contoh kita mau mengcrop. Oke, kita beralih ke crop sekarang. Crop, sebelum crop, nah, kita mau crop ini saja gitu. Nah, ini saja, maka dia akan berbentuk seperti ini. Mau nasinya saja, nah, kemudian dia berbentuk seperti itu. Nah, jadi kotak, dia jadi berbentuk kotak. Terserah Nana mau motong ini seberapa, sama dengan slice dan slice tool. Hanya kalau crop itu kotak dan kita bisa terserah kita mau, dan kita serah anak-anak mau memotong seperti apa. Kemudian slice untuk membagi gambar menjadi berapa bagian. Kemudian select toolnya yang tadi, select toolnya itu memilih area gambar yang telah dipotong oleh slice. Oke, begitu. Itu J. Nah, mungkin sekian dari Ustaz. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga lancar. Semoga dapat mempraktekkan apa yang Ustaz ajarkan. Sering-sering dilihat ya, sering dipelajari, sering membaca buku LKS-nya. Yaitu berarti kesimpulannya itu hari ini kita belajar mengenal toolbox,
yaitu alat menyeleksi memilih objek dan alat untuk memotong. Untuk kedepannya mungkin kita akan belajar yaitu alat untuk membersihkan gambar. Mungkin sekian dari Ustadz, sekian dulu dari Ustadz. Semoga sehat-sehat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.